Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari lokal 4E reguler. Di sini kami ingin membawakan materi yang berjudul struktur informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Azim. Nama saya Dela Sabitri. Nama saya Anissa Fitriani. Nama saya Nurliani. Nama saya Rana Hafidiyah. Dan nama saya Muhammad Hasan. Baik, materi pertama yang saya sampaikan yaitu konsep sistem informasi manajemen. Pada umumnya, apabila orang membicarakan sistem informasi manajemen, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengelolaan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi. Namun, secara harfiah, sekali lagi diungkapkan, sistem informasi manajemen adalah sebuah untuk sistem informasi yang ditunjukkan untuk melayani para manajer. Sebenarnya, informasi manajemen tersebut terfokus pada alat bantu untuk mempercepat para manajer memperoleh informasi. Pengertian dan karakteristik sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama, Robert T. Murdick dan Joe E. Ross. Sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi di mana informasi masukan atau input direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan. Yang kedua, menurut Gordon D. Davis, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kemudian berikut dijelaskan beberapa karakteristik sistem informasi manajemen guna mendapatkan sinyal yang lebih dini tentang keberadaan dan kondisi sistem informasi manajemen di organisasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat kontrol saja. Meskipun demikian, sistem informasi manajemen dapat digunakan pula sebagai alat untuk perencanaan bagi staf yang sudah senior. Yang kedua, sistem informasi manajemen didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari sehingga dapat memberikan informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. Dan yang terakhir, sistem informasi manajemen biasanya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Perkembangan konsep sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi manajemen dapat dipandang sebagai suatu perluasan secara mendasar dari akuntansi manajerial dengan mengikutsertakan gagasan dan teknik ilmu manajemen serta teori perilaku tentang manajemen dan pengambilan keputusan. Ada 4 bidang pokok konsep dan pengembangan sistem yang sangat penting dalam melacak asal mula konsep sistem international manajemen. Yang pertama, akuntansi manajerial. Yang kedua, ilmu pengetahuan manajemen. Yang ketiga, teori manajemen. Dan yang keempat, pengolahan komputer. Yang terakhir, komponen fisik sistem informasi manajemen. Unsur ini adalah penting dalam memahami suatu sistem pengolahan dan karenanya akan diselidiki sebelum kerangka atau struktur diuraikan. Suatu sistem informasi dapat diuraikan menjadi komponen fisik, akan tetapi komponen fisik ini tidak menjelaskan sistem seperti halnya suatu pembahasan mengenai konfigurasi perangkat lunak, tidak menjelaskan mengapa disusun sedemikian. Baik, melanjutkan materi dari Dela Sabitri tadi. Suatu organisasi terdiri atas sejumlah unsur, yaitu orang-orang yang tugasnya harus diselesaikan, tempat kerja atau tempat fisik pekerjaan, kegiatan dan wewenang serta hubungan komunikasi yang mengikat bersama anggaran, bagian organisasi, pedoman prosedur, atau perlengkapan. Nah, kembali ke pembahasan pokok. Pengadaan data dan informasi di dalam organisasi merupakan suatu sistem. Secara garis besar, sistem informasi manajemen berbasis komputer mengandung unsur-unsur berikut. Nah, yang pertama itu ada manusia. Setiap struktur informasi manajemen yang berbasis komputer harus mempunyai unsur manusia
supaya sistem yang diciptakan bisa bermanfaat. Hendaknya manusialah yang akan memanfaatkan informasi yang dihasilkan, mengingat manusia merupakan penentu keberhasilan suatu sistem informasi manajemen. Unsur manusia dalam hal ini adalah para staf komputer profesional dan para pemakai, yaitu computer users sendiri. Dan yang kedua ada perangkat keras, yaitu hardware. Istilah perangkat keras merujuk pada perkakas mesin. Karena itu perangkat keras terdiri dari komputer itu sendiri, ada CPU namanya, beserta semua perangkat pendukungnya seperti mouse, webcam, keyboard, dan sebagainya. Perangkat pendukung yang dimaksud merupakan perkakas keluaran seperti output device namanya, yang terkadang disebut sebagai central processing unit, penyimpanan memori, dan perkakas komunikasi, yaitu webcam tadi. Yang ketiga ada perangkat lunak atau software. Istilah perangkat lunak merujuk pada program-program komputer beserta petunjuk-petunjuk pendukungnya yang disebut juga sebagai program komputer. Nah, di sini instruksi-instruksi yang dapat dibaca oleh mesin memerintahkan bagian-bagian perangkat keras sistem informasi manajemen yang berbasis komputer untuk berfungsi sedemikian rupanya, sehingga dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat dari data yang sudah disediakan. Yang keempat yaitu data. Seperti telah diuraikan sebelumnya, data adalah fakta-fakta yang akan dibuat menjadi informasi yang sebisanya bermanfaat untuk semua orang. Data inilah yang akan diklasifikasikan, dimodifikasi, atau diolah lagi oleh program-program supaya dapat menjadi informasi yang tepat waktu, dan akurat tentunya. Lalu yang kelima, prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Misalnya peraturan bahwa setiap permintaan belanja barang di suatu instansi harus tercatat di dalam database atau storage penyimpanan komputer, atau peraturan bahwa setiap akses operator komputer kepada pengolah induk harus dilaporkan waktu dan otoritasnya. Melanjutkan materi, sistem informasi manajemen dan komputer. Komputer dirumuskan di dalam sistem informasi manajemen sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, memiliki kecepatan yang tinggi, ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan tingkat kesalahan yang lebih sedikit. Komputer dapat membaca ratusan record dalam waktu yang singkat, dapat menyimpan jutaan record untuk kemudian dapat diperoleh kembali dalam seketika. Pengertian komputer. Definisi komputer menurut para ahli. Yang pertama dari Robert H. Blismer dalam bukunya Komputer Annual. Mendefinisikan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua dari William M. Forey dalam bukunya Introduction to the Computer, The Tools of Business. Mendefinisikan komputer adalah pemrosesan data yang dapat melakukan perhitungan yang lebih besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika atau operasi logika, tanpa campur tangan dari manusia yang mengoperasikan selama pemrosesan. Jadi, dapat disimpulkan pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima data input, mengolah data tersebut, memberikan informasi dari hasil pengolahan data tersebut dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya serta bekerja secara otomatis. Sedangkan yang dimaksud dengan program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang rinci dan sudah dipersiapkan supaya komputer dapat melakukan fungsinya dengan cara yang sudah ditentukan secara otomatis. Manfaat penggunaan komputer dalam sistem informasi manajemen.
Penggunaan komputer dalam kehidupan manusia sangat banyak, membantu kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama, availability dapat diperoleh, yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh. Yang kedua, timelessness, ketepatan waktu, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Yang ketiga, akurat, ketelitian, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin ketelitiannya. Yang keempat, compliance, kelengkapan, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan jelas. Yang kelima, presentation, penyajian, itu informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat disajikan menurut selera pemakai informasi tersebut. Manusia sebagai pengolah informasi. Pada dasarnya, sistem informasi manajemen adalah sistem manusia atau mesin. Karena itu, manusia adalah elemen penting dalam sistem pengolahan informasi. Manusia sebagai pengolah informasi terdiri dari indera penerima, yaitu mata, telinga, dan hidung, yang menerima isyarat dan meneruskannya kepada unit, yaitu otak. Hasil olahan tersebut berupa respon atau tanggapan yang berupa pemikiran dari hasil informasi yang kita dapat oleh indera penerima tadi. Melanjutkan materi dari Anissa, metode pengolahan data, metode batch processing. Batch processing adalah pengolahan terhadap data yang dikumpulkan lebih dulu selama beberapa periode. Kumpulan data untuk memutakhirkan atau mengupdate file induk. Metode online processing. Metode ini disebut juga transaction processing. Transaksi terjadi secara segera dan langsung untuk memutakhirkan file induk. Batch processing dan online processing memiliki keunggulan, yaitu keunggulan metode batch processing yang pertama, lebih efisien. Kedua, data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan. Ketiga, program lebih mudah dibuat. Keunggulan metode online processing. Yang pertama, file induk dalam keadaan mutakhir sehingga informasi selalu tersedia. Yang kedua, urutan pemrosesan yang rumit tidak diperlukan karena terdiri dari suatu proses. Yang ketiga, online processing menggunakan penyimpanan magnetic disk. Sistem informasi berbasis komputer. Usaha awal untuk menerapkan komputer dalam area bisnis terfokus pada data. Praktik diteruskan dengan komputer generasi pertama, terbatas pada aplikasi akuntansi. Nama yang diberikan untuk aplikasi akuntansi berbasis komputer adalah pengolahan data elektronik atau EDP. Istilah EDP ini telah disingkat menjadi data processing atau DP. Kecenderungan yang berpengaruh pada penggunaan komputer ialah meningkatnya minat pemakai dalam mengembangkan aplikasi komputer. Nama yang diberikan adalah end-user computing. End-user computing atau EOC adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai. End-user computing berkembang karena 4 pengaruh, yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, antrian jasa informasi. Ketiga, perangkat keras yang murah. Yang keempat, perangkat lunak jadi. Sistem manajemen informasi publik. Sistem informasi manajemen merupakan hal penting dalam ilmu administrasi negara. Komponen sistem informasi manajemen publik yaitu yang pertama, sistem informal meliputi sistem diskursus dan interaksi antar individu dan kelompok. Sistem formal meliputi sistem aturan, batas organisasi, dan batas kewenangan. Sistem komputer formal meliputi aktivitas organisasi. Sistem komputer informal mengacu pada penanganan komputer secara personal. Sistem eksternal, formal dan informal, tidak ada organisasi yang hidup dalam isolasi dan keterkaitan antara organisasi dan lingkungan eksternal. Perkembangan konsep sistem informasi manajemen dalam lingkup administrasi negara. Yang pertama, terdapat maraknya buku sistem informasi manajemen yang teraplikasi di bidang ekonomi atau menjadi bagian yang menyatu dari pengajaran dan aplikasi pada administrasi negara, khususnya pada penerapan model organisasi publik. Kedua, konsep sistem informasi manajemen dikaitkan dengan proses pembuatan organisasi publik. Yang ketiga, sistem informasi manajemen sebagai proses. Sistem informasi manajemen terdiri dari sistem yang meliputi pimpinan tingkat atas, menengah, dan operasional. Lanjutkan materi dari Merliani, kerangka sistem informasi manajemen pada organisasi publik.
Perkembangan organisasi publik dalam konteks administrasi negara telah demikian pesat, baik pada level perkembangan teoritis maupun dalam konteks empiris. Secara teoritis, teori organisasi telah berkembang tidak hanya pada segi organisasi formal dan juga sering dihubungkan dengan birokrasi. Dari segi empiris, organisasi publik menampilkan dirinya dalam berbagai kompleksitas yang berbeda dengan situasi pada era 1990-an yang banyak didominasi pada level formal pemerintahan. Pada era 1990-an, organisasi publik menampilkan dirinya dengan wajah yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari fenomena seperti dikuasainya beberapa aset publik oleh organisasi swasta. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi organisasi publik, yaitu organisasi publik sebenarnya identik dengan administrasi pemerintahan. Organisasi publik didasarkan pada peraturan negara. Sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi publik. Administrasi negara yang membentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik. Organisasi publik memfokuskan pada sifat publisinis. Karakteristik organisasi publik dan swasta. Karakteristik organisasi publik dan swasta bervariasi. Masing-masing penulis memiliki maksud sendiri dalam merumuskan karakteristiknya. Hasil penelitian James, Elpart, dan Hage menentukan perbedaan kedua organisasi tersebut. Terdapat dua variabel pokok yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membedakan antara organisasi publik dan organisasi swasta, yaitu variabel struktur dan proses. Dari segi struktur dilihat organisasi publik dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, termasuk dalam lingkungan ini adalah kuatnya faktor politik dari lembaga terkait. Struktur internal mengalami perubahan karena tekanan dari lingkungan melalui proses politik. Realitas ini berpengaruh pada proses pembuatan keputusan. Sulit bagi organisasi publik untuk menghindar dari situasi seperti ini, karena kemandirian organisasi publik sangat ditentukan oleh faktor kepemilikan atau pendanaan. Strukturnya pun lebih birokrasi dan terselintasi. Hal ini dilihat dari kewenangan pimpinan puncak yang besar sehingga aliran informasi dalam pengambilan keputusan tidak berjalan merata. Dari segi proses pada organisasi swasta dapat dilihat faktor manajemen yang meliputi masalah kepemimpinan, semangat kerja, komitmen, kepuasan kerja, dan lain-lain. Manajer pada organisasi swasta memiliki kompetisi yang tinggi pada penentuan tujuan dan pelaksanaan karena ukuran keberhasilan yang lebih tegas dan tidak bervariasi. Dari penelitian ditemukan bahwa kompetensi kepemimpinan pada organisasi swasta lebih tinggi daripada organisasi publik. Dari manajemen akan tampak sekali bahwa organisasi swasta dikelola dengan proses yang lebih dinamis. Pada kenyataannya, organisasi swasta cukup peka terhadap pengaruh lingkungan karena masalah kelangsungan hidup merupakan dimensi utama dari organisasi swasta. Sedangkan pada organisasi publik, peranan lingkungan eksternal lebih mengacu pada segi proses politik yang tidak mungkin dihindari, meliputi tanggung jawab, pelayanan, serta komitmen pada pencapaian tujuan global nasional yang lebih besar, sehingga yang membedakan hanya pada jenis kepentingannya. Materi terakhir yaitu komputerisasi sistem informasi manajemen publik. Komputer yang pertama kali dipakai di Indonesia adalah Unipa System 1004 buatan Amerika Serikat yang didatangkan pada tahun 1956. Investasi komputerisasi yang pertama itu dilakukan oleh Bank Sentral Indonesia atau BI untuk melancarkan tugas-tugas di bidang moneter dan perbankan di Indonesia. Jika dibandingkan dengan perkembangan komputerisasi di negara-negara maju, bahkan di negara-negara yang termasuk New Industrialist Countries di Asia seperti Korea, Taiwan, dan Singapura, komputerisasi di Indonesia pada tahap-tahap awal berjalan sangat lambat. Semua komputer yang dipakai pada organisasi-organisasi tersebut kategorinya adalah mainframe. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa akses pada teknologi komputer waktu itu terbatas pada orang yang bekerja pada bagian-bagian komputer organisasi tersebut. Dengan munculnya komputer mikro Apple II dan IBM PC XT sejak tahun 1978 telah mendorong akses masyarakat terhadap teknologi komputer di seluruh dunia. Di Indonesia, melonjaknya jumlah pemakai komputer PC itu sangat terasa pada awal warsa 1980-an. Agar organisasi publik mampu meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan umum yang lebih baik, juga perlu mengembangkan organisasi secara berkesinambungan. Pengembangan organisasi itu dimaksudkan agar organisasi mampu mengantisipasi dan menjawab perubahan yang terjadi akibat tuntutan masyarakat modern yang makin kompleks. Secara singkat, pengembangan organisasi adalah proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang cepat melalui berbagai pendekatan teknostruktural. Sedangkan yang dimaksud pendekatan teknostruktural di sini antara lain adalah perencanaan struktur, metode sosioteknis, perluasan kerja dan pendalaman kerja, job enlargement and job enrichment,
rekayasa dinamika kelompok, pengembangan peranata, dan pengembangan kapasitas dengan tetap mempertahankan efisiensi kerja dalam organisasi. Dalam hal itu, paling tidak ada 4 unsur yang mendorong atau mempengaruhi pengembangan organisasi, yaitu yang pertama ada manusia atau perilaku, yang kedua ada teknologi, yang ketiga ada tugas, yang keempat ada struktur. Dengan demikian, dalam hal kebutuhan akan sistem informasi yang lebih efisien dan dapat diandalkan dalam membuat keputusan manajemen, unsur utama yang berpengaruh adalah unsur teknologi, yaitu teknologi otomasi atau komputerisasi. Akan tetapi perlu diingat bahwa pengembangan organisasi yang dipicu oleh tersedianya teknologi otomasi atau teknologi komputer tidak begitu saja dapat dilaksanakan hanya dengan pengetahuan dasar tentang perangkat kerasnya. Pemahaman tentang pemenuhan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat otak serta kebutuhan akan informasi dalam organisasi juga tidak kalah pentingnya. Baik, selesai sudah materi dari kami. Semoga materi ini mudah dipahami dan menjadi ilmu untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.